Ya, jadi ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat dan tim pengabdinya ini adalah ketua utamanya adalah Dr. M. Arza Putra sebagai ketua tim utama dengan kemudian dibantu oleh tim yang lainnya yang berasal dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Untuk kegiatan ini, Pengmas ini namanya adalah Gita Tumbuh Ceria, yaitu gerakan intervensi terpadu untuk mencegah stunting, kecacingan, dan anemia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah kami kerjakan sejak tahun 2022. Kita berkunjung melakukan kegiatan ini 2-3 kali dalam setahun. Jadi tujuan utamanya sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah untuk edukasi yang kita berikan ya kepada warga di sini untuk mencegah cacingan, anemia maupun stunting itu sendiri. Kemudian ada pengobatan khususkan buat seluruh warga di sini. Khususnya memang untuk anak balita, tapi tidak terkecuali juga untuk orang dewasa yang mengalami sakit, kita juga lakukan pengobatan. Kemudian kita juga ada FGD dengan ketua-ketua RT di sini dan pihak mitra dari Puskesmas. Ya, ini untuk melihat sejauh mana pemahaman para pimpinan-pimpinan dari kampung ini terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang terjadi yang ada di kampung ini. RSUI hadir di sini untuk memberikan bantuan dan sedikit hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan-pengobatan umum. Dan alhamdulillahnya juga masyarakatnya itu menerima kita dengan lapang dada, memberikan minuman, air kelapa, dan lain-lain, dan pengobatannya juga sangat diterima. Obat-obatnya juga bisa diterima, yang hamil ditimbang juga mereka kooperatif, jadi mereka sudah mengerti tentang kesehatan dan mungkin ini bisa menjadi hal yang baik ya untuk memberi dampak pada mereka lebih mengerti tentang kesehatan. Nami Abdi Arji, status RT di 002 mengenai kesehatan ya. Penyakit itu dari efek makanan ada ya, dari unsur-unsur makanan ada yang berobat ke medis, ada yang secara tradisional. Secara tradisional karena kami tidak boleh atau tidak bisa 100% mengikuti medis karena kami boga istiadat sebagai adat. Orang adat itu nggak boleh secara berobat ke medis, kata adat, kata aturan gitu. Tapi sekarang dari aturan ada toleran. Terus sekarang kan satu bagian ada yang ke medis, satu bagian ada yang secara tradisional. Dari tradisional kalau obat batuk dari tuak-tuakan bambu, hasilnya tuh air ya. Ini namanya tuh tuak pohon. Sama itu obat batuk juga. Kalau anak-anak panas ya pakai daun dadap. Pakai daun dadap itu dirames ya, dipakai saring di arah itu airnya diminum, ada yang dipupukin ke kepala, dikompresin tuh, terus bawa dulu ke sebagai ke orang-orang ahli gitu. Saya bekerja sebagai bidan di suku Baduy dari 2012 sampai saat ini. Di Baduy itu kan ada 9 posyandu dengan 68 kampung. Kalau kesehatan khususnya di kampung ini, kebanyakan mereka untuk bayi balitanya kayak penyakit batuk pilek, terus kayak kulit, gatal-gatal. Kalau untuk orang dewasa seperti kayak sakit kepala atau sakit badan, karena kegiatan mereka kan kebanyakan di ladang. Jadi kebanyakan pada ngeluhnya sakit badan, jadi kaki ataupun tangan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan khusus di kampung ini ada 4 anak yang stunting, dan ada setelah dilakukan pemeriksaan itu kemarin sama RSUI itu terdapat anak yang anemia juga. Kalau masyarakat di sini sakit sih nggak langsung berobat ke bidan atau dokter, jadi mereka menggunakan obat tradisional dulu. Setelah misalkan kerasa nggak sembuh atau makin parah baru ke kita tenaga kesehatan. Kalau untuk yang kasus yang melahirkan di Baduy sih alhamdulillah dengan seiringnya waktu berjalan
Sekarang udah mulai ada yang ke nakes atau ke puskesmas. Yang lainnya itu mereka lahiran di Paraji atau di rumah atau di ladang. Jadi kadang ada juga yang lahir sendiri kalau di Baduy itu. Jadi tanpa bidan ataupun Paraji. Kadang ibu hamil itu walaupun hamil mereka di ladang. Jadi pulangnya itu ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 4 bulan baru pulang ke sini. Jauh, bukan daerah sini, ada yang di Gunung Kencana, ada yang di Bojongmanik gitu. Ketika ada penyulit, pernah ada kasus retensio plasenta juga di Baduy dan kita rujuk langsung ke Rumah Sakit Aji Darmo. Mereka lahirannya di ladang. Nah, begitu udah parah gitu, udah lemes, baru manggil ke kita sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam posisinya pas itu kenapa telat manggil kita? Mereka jawabnya karena kalau di sini ada adat, jadi mereka nggak bisa ngelangkain adat. Kemarin kan kita dapat alat USG dari RSUI 2 dan itu alhamdulillah sangat bermanfaat banget bagi kami di lapangan, apalagi di Posyandu. Jadi ketika ada ibu hamil itu ke Posyandu kita semuanya USG itu. Karena kita juga udah dilatih di RSUI, jadi cara menentukan kepala atau air ketuban dan detak jantung bayi. Kemarin kita pelatihan di sana. Terus setelah kita di Posyandu itu, ketika ibu hamil itu banyak gitu yang mau, soalnya ada USG gitu ya. Jadi alhamdulillah juga setelah di USG itu lahirannya pada normal karena dengan adanya alat USG yang mau ke ladang, karena kan jarang juga ya di kita nggak pernah sebelumnya. Jadi mereka nggak ke ladang dulu untuk USG di Posyandu gitu. Jadi kita juga ngasih tablet tambah darahnya juga kan kalau ketemu enak gitu. Jadi lahirannya alhamdulillah normal semua. Terima kasih kepada RSUI udah memberikan alat USG itu. Pokoknya sangat membantu kami di sini di Posyandu, khususnya di Desa Kanekes Baduy. Semoga dengan adanya kegiatan Pegmas ini, masyarakat di sini mengetahui pentingnya lagi tentang kesehatan, terus tentang penyakit-penyakit setelah tadi dilakukan penyuluhan. Jadi mereka mudah-mudahan mengerti. Alhamdulillah sangat bermanfaat sih ini kegiatan ini. Harapan sebagai sehat, dan kami banyak terima kasih kepada RSUI ya, karena sangat pedulinya sama warga kami dan masyarakat kami gitu, sampai dari Depok atau dari Jawa Barat datang ke Baduy sebagai mau menolong orang Baduy dan mau melihat orang Baduy sehat. Kami banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan Ibu hari ini sangat bermanfaat bagi kami atau bagi warga.